Halo, salam kenal dengan saya Wahyu di channel Live Vibes. Channel yang konten sederhana, nggak pakai ribet. Nah, pada edisi pertama ini saya akan coba membawakan uh, pengetahuan singkat tentang kitab suci. Baik, kita mulai langsung aja. Banyak orang tahu kalau kita mendengarkan, membaca bacaan harian, misa hari, liturgi harian selama 3 tahun, dikatakan kita sudah membaca seluruh isi kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Benarkah demikian? Kita akan coba bongkar di sini ya. Jadi ada 3 kitab, ada satu kitab yang tidak pernah dibacakan dalam bacaan liturgi harian. Anda bisa tebak itu kitab apa? Kitab itu nama perempuan, dengan nama perempuan. Ada 3 kitab dengan nama perempuan: Ruth, Esther, dan Yudit. Nah, yang ketiga inilah yang akan saya bongkar di sini. Yudit namanya itu sebenarnya bukan nama diri ya, tapi itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya bahasa Ibrani Yehudit, artinya wanita yang dipuji atau perempuan Yahudi. Jadi sekedar sebutan gitu. Yudit ini seorang janda, masih muda, cantik, saleh, juga rajin doa ya. Dia tinggal di satu desa namanya Betulia, yang waktu itu dikisahkan desa tempat tinggal Yudit itu dikepung oleh pasukan Asyur di bawah pimpinan Jenderal Holofernes. Dikepung, lalu ketika persediaan air dan makanan sudah hampir habis, para sesepuh berkumpul dan memutuskan untuk menyerah kepada Holofernes dan pasukannya. Tapi Yudit langsung tampil, dia tidak setuju dengan itu. Lalu orang-orang kan meremehkan dia. Gimana caranya orang perempuan bisa menyelamatkan kami semua gitu. Lalu tunggu ya, nanti saya akan kembali lagi, beri saya waktu. Yudit pulang, berdoa, berpuasa dan berdoa, sampai akhirnya oke, saya akan ke perkemahan Holofernes. Jadi Yudit pun mengajak satu pelayannya yang setia untuk mendatangi Holofernes di perkemahannya. Dia bawa makanan sendiri dan minuman sendiri supaya tidak perlu makan dan minum yang non halal di perkemahan Holofernes. Nah, dia datang ke perkemahan Holofernes. Dia sama penjaga, dia bilang sama pengawalnya, saya mau ketemu Holofernes, mau nyerah katanya. Pas ketemu Holofernes, nanti saya kasih tahu ini situasi di dalam itu, mau nyerah gimana caranya. Jadi Holofernes pun seneng. Tapi Yudit ini tidak terpengaruh oleh kebiasaan Holofernes yang non Yahudi itu ya. Jadi dia makan juga bawa makanan dari bekalnya sendiri, minum juga dari bekalnya sendiri, dan Yudit juga masih tetap berdoa. Jadi pada jam-jam tertentu dia izin kembali ke desanya untuk berdoa. Demikian kiranya begitu dia bolak-balik
berdoa, ambil makanan, dan ini ngumpul. Pada satu saat Holofernes berpesta dan dia minum anggur begitu banyaknya sampai dia mabuk, nggak sadar. Mabuk bener-bener tidur lelap gitu loh, karena dia kebanyakan minum anggur. Lalu Yudit berpikir, inilah saatnya. Dia berdoa mohon kekuatan dari Tuhan, kuatkan saya. Lalu dia ambil pedang Holofernes, dia potong kepalanya dan dia masukin ke kantong makanan yang dia bawa. Makanannya kan udah habis dimakan, minumannya dia masukin situ. Terus dia jamnya doa, dia keluar perkemahan balik ke kampungnya. Penjaga nggak curiga karena udah biasa bolak-balik, udah dikenal, udah nggak lagi diperiksa. Demikian dia sampai di kampungnya, dia keluarin tuh kepala Holofernes, dia tunjukin. Spontan orang kampungnya di desanya teriak sorak, "Hore!" Mereka keluar menyerbu pasukan Holofernes. Dan apa yang terjadi di perkemahan Holofernes, begitu mengetahui pimpinannya sang jenderal sudah mati, kemudian mereka pun ketakutan, kabur semua, ninggalin perkemahan. Inilah kiranya bagaimana Yudit bisa melepaskan orang desanya dari kepungan pasukan Holofernes. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa ya 3 tahun itu, selama 3 tahun semua bacaan kitab suci dimasukkan dalam bacaan liturgi harian, tapi Yudit ini enggak. Coba kita lihat sebentar. Pertama ya, di bab 1 ayat 1 itu dikatakan pasukan Asyur dengan rajanya Nebukadnezar. Waktu itu Babel sudah hancur. Rajanya bukan Nebukadnezar. Ini kan aneh. Jadi kitab tidak mengandung sejarah. Satu. Kedua, nama Yudit juga bukan nama perempuan, nama diri. Ketiga, desa Betulia itu kalau kita cari di peta Alkitab zaman itu, perjanjian lama itu nggak ada. Jadi bisa dikatakan bahwa kenapa kalau menurut saya ini kitab Yudit ini nggak pernah dimasukin ke dalam bacaan liturgi harian, itu mungkin karena kisah ini dianggap fiksi teologis. Jadi hanya sebagai simbolis perjuangan perlawanan orang Yahudi yang dipimpin oleh seorang perempuan. Simbolis bagaimana seorang perempuan yang dianggap warga kelas 2 akhirnya bisa menyelamatkan desanya dari kepungan musuh. Ini salah satu dari video pertama saya. Kalau ada feedback silahkan di komen dan nantikan video berikutnya nanti. Salam.